untuk konseling setelah saya mendapatkan hasil tes HIV yang positif. Iya Ibu, benar. Di sini Ibu berada di konseling HIV. Perkenalkan Ibu, saya perawat dia sebagai konselor tentang penyakit HIV pada pagi hari ini. Jika boleh saya tahu, Ibu namanya siapa nggih? Nama saya Reta, Bisa disebutkan tanggal lahirnya berapa? 9 Juli 2001. Apakah Ibu mengetahui mengapa Ibu berada di ruangan ini? Katanya saya akan melakukan konseling tentang penyakit HIV yang saya rasakan, nurse. Nggih Ibu, benar. Sekarang saya akan melakukan konseling kepada Ibu dengan tujuan memberikan informasi kepada Ibu tentang keberlanjutan perawatan kehamilan dan persalinan yang aman bagi janin Ibu. Karena kita ketahui bersama bahwa virus HIV yang ada pada diri Ibu berpotensi tinggi akan menular kepada janin yang dikandung Ibu. Iya, nurse. Soalnya saya khawatir dengan bayi saya setelah tahu kalau saya terkena HIV. Enggak Ibu, tenang terlebih dahulu. Sebelumnya, apakah Ibu bersedia melakukan konseling dengan saya pada hari ini? Iya, nurse, saya bersedia. Untuk waktunya 20 menit ya Ibu. Iya, nurse. Sebelum itu, apakah Ibu pernah melakukan tes HIV? Iya, nurse, saya sudah melakukannya. Jika boleh saya tahu, kapan Ibu melakukan tes HIV tersebut? Saya melakukan tes saat periksa kehamilan awal itu, nurse. Oh, berarti Ibu mengetahui kondisi HIV positif saat awal kehamilan ini. Iya, nurse. Apakah Ibu pernah melakukan screening IMS dan tes filis? Iya, nurse, saya sudah melakukan semua tes tersebut. Bagaimana dengan hasilnya, Bu? Apakah ada salah satu dari ketiga tes tersebut yang didapatkan hasil positif? Iya, nurse. Pada tes HIV didapatkan hasil positif sehingga saya dirujuk untuk konseling dengan nurse pada hari ini. Maaf Ibu, bagaimana reaksi setelah mendapatkan hasil positif HIV? Saya awalnya tidak percaya, nurse, dan saya menyalahkan suami saya. Tapi perlahan saya sadar bahwa menyalahkan suami saya tidak akan berdampak apa-apa. Sehingga saya sekarang bertekad untuk mencegah agar HIV ini sebisa mungkin tidak menular ke anak saya. Begitu ya Ibu. Oke, Ibu. Hal pertama yang harus dilakukan oleh orang yang terkena HIV yaitu menerima keadaan, karena dengan seperti itu kami sebagai tenaga kesehatan bisa lebih mudah membantu orang tersebut agar mendapatkan pengobatan. Jika Ibu harus semangat dan juga selalu optimis agar Ibu bisa mencegah HIV ini menular kepada anak Ibu. Iya, nurse, saya bertekad untuk menghadapi kondisi ini. Apakah suami Ibu mengetahui kondisi HIV Ibu? Iya, nurse, suami saya tahu jika saya terkena HIV. Jika boleh saya tahu, siapa yang menjadi pemberi semangat dan tempat Ibu bercerita? Suami saya, nurse. Baiklah Ibu, karena kita ketahui bersama bahwa penularan HIV ke janin Ibu bisa terjadi, maka Ibu membutuhkan obat ARV, di mana fungsi dari obat tersebut adalah menekan perkembangan dari virus yang ada di dalam tubuh Ibu sehingga menurunkan tingkat penularan virus HIV tersebut ke janin Ibu. Kapan saya bisa memulai peminuman obat ARV tersebut, nurse? Sedini mungkin Ibu, nanti Ibu akan melakukan konseling tentang ARV yang aman bagi Ibu dan janin Ibu. Lalu persalinan seperti apa yang harus saya lakukan, nurse? Ibu bisa melakukan persalinan secara normal ataupun secara operasi sesar, tetapi metode persalinan tersebut ditentukan berdasarkan kondisi Ibu nanti dan jumlah virus HIV di tubuh Ibu. Jika nanti kondisi Ibu tidak memungkinkan untuk persalinan normal, maka sebaiknya dilakukan operasi sesar. Lalu bagaimana dengan pemberian ASI eksklusif pada anak saya, Sus? Apakah ASI tersebut akan menularkan virus HIV kepada anak saya? Pemberian ASI idealnya
Idealnya itu dari umur 0 sampai 6 bulan Ibu. Tapi nanti sebelum itu harus konseling laktasi terlebih dahulu apakah pemberian ASI aman atau tidak. Lalu kapan saya tidak boleh memberikan ASI kepada anak saya, nurse? Ibu tidak boleh memberikan ASI jika payudara ibu mengalami luka dan juga saat jumlah virus di tubuh ibu tinggi atau saat ibu tidak rutin meminum ARV karena hal itu meningkatkan penularan HIV kepada anak ibu. Jika ibu ingin memberikan ASI kepada anak ibu, maka nanti ibu dengan keluarga ibu bisa melakukan konseling tentang makanan bayi yang memenuhi syarat gizi anak ibu. Baik, nurse. Misalnya saya nanti ingin memberikan ASI eksklusif, apa saja yang harus saya perhatikan, nurse? Ibu harus selalu merawat payudara ibu agar payudara ibu tidak mudah terinfeksi dan luka karena itu dapat meningkatkan resiko penularan virus HIV kepada anak ibu. Lalu apa yang harus saya lakukan untuk menjaga kesehatan janin saya, nurse? Pada saat hamil ini sebaiknya ibu mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang agar tidak terjadi komplikasi yaitu berat badan lahir rendah yang artinya itu pada saat bayi lahir, bayi tersebut memiliki berat badan yang kurang dari ukuran normal usia kehamilannya. Lalu kontrasepsi seperti apa yang harus saya gunakan, nurse, setelah persalinan? Apakah sama dengan orang yang tidak menderita HIV? Iya ibu, kontrasepsi pada pasien HIV berbeda yaitu harus menggunakan double protection yaitu menggunakan 2 jenis pengaman, contohnya seperti KB suntik dan kondom. Baik, nurse. Apakah ada yang ingin ditanyakan ibu setelah mendengarkan penjelasan dari saya? Tidak ada, nurse, saya sudah paham. Bisa tolong dijelaskan kembali inti dari pembicaraan kita pada pagi hari ini? Baik. Untuk menurunkan resiko penularan ke janin saya, maka saya harus rutin minum obat ARV. Terus persalinannya nanti bisa secara normal atau operasi sesar. Kemudian bayi saya nanti bisa diberi ASI atau tidak tergantung dari kondisi saya nanti. Kemudian saya harus rutin merawat payudara agar tidak infeksi atau terluka. Kemudian saya harus mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Terus kontrasepsi yang harus saya gunakan yaitu 2 jenis. Ya, bagus sekali ibu sudah mampu memahami konseling pada hari ini. Untuk minggu depan ibu bisa kembali ke sini untuk melakukan pemeriksaan kehamilan rutin. Baik, nurse. Tetap semangat ibu dan selalu optimis. Yang ibu bisa lakukan sekarang adalah rutin meminum ARV dan memperbanyak makanan bergizi agar janin yang ada pada tubuh ibu tetap sehat. Sesi konseling kita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya ibu. Ya, sama-sama, nurse. Jika begitu saya mohon pamit. Iya ibu.